nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi pada malam hari ini dalam rangka zikir salawat nariyah putaran ke-84 di sekretariat Majelis Sa'adatul Darain. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jemaah zikir salawat nariyah, adapun acara pada malam hari ini nanti langsung dipimpin oleh Kang Ustaz Ahmad Mustafa Bisri. Nanti ada kajian kitab Wasiatul Mustafa dan dilanjut dengan salawat nariyah. Dan untuk membersihkan makna, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini diberikan kelancaran dan kita semua yang membaca dan mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadirin wa hadirin rasulullah bi barakatil Quran wa hadirin Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Ahmad Mustafa Bisri. La waktu makan tafadhal ala mashkur sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Ilmunya nggak dilepas soalnya, dilepas hilang. Ilmu apa? Sian bocah nggak bisa ilmu. Iya kalau kita punya ilmu lepas aja. Siapa? Nggak punya ilmu. Ini. Nanti ya. Ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'un nas hasratan yawmal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu fid dunya. Al-hadis sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kurama jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di malam Sabtu ini kita bisa bermujalasah kembali dalam rangka zikir sholawat nariyah putaran yang ke-84. Kita
Kalsel sudah 84 putaran. Kita berapa hataman ini? Tempat. Lebih daripada 17 kali hatam ya? Lebih kayaknya. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya kita masih istiqomah dalam rangka membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat masalam semoga terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa keluarga, sahabat, tabi'in, segenap umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, paling bagus ketika membaca sholawat ya itu tadi bawa air aqua, di pulangnya itu air sholawat, dimandiin, diminumin sama anak, sama istri. Insya Allah berkah. Galon boleh, Mineral. Orangnya sekalian. Baunya susah. Hah? Kalau itu. nanti Fabri mau Jumat yang akan datang bawa galon nih, taruh di situ di depan. Bawa lem mineral, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi kenapa air itu mempunyai magnet yang luar biasa, mampu merekam bacaan-bacaan yang kita baca, terutama sholawat, zikir-zikir, doa-doa. Nah insya Allah makanya dinamakan dengan ma'un mubarakun, air yang diberkahkan. Kenapa? Emang ada dalilnya. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan ya, ada kalimat minas sama'i ma'an. Allah telah turunkan dari langit air, yang mana air ini mubarakan, penuh dengan berkah. Artinya air itu mempunyai sifat yang tidak dimiliki oleh manusia. Jadi sama, air pun hidup. Nah, insya Allah ketika air dibacakan doa-doa, zikir-zikir, air tersebut mempunyai keutamaan tersendiri. Jadi beda dengan air kopi. Ini kan belum kita bacain sholawat. Kalau udah biasa sholawat, Allah ada keberkahan. Nah, bukan berarti kita wah katanya Ustaz percaya sama air, enggak. Tapi air itu mempunyai magnet yang luar biasa ya, mampu merekam bacaan-bacaan. Kalau kalimat yang jelek kita bacakan ke air, berarti doanya jelek. Tapi kalimat yang bagus, sholawat, zikir, doa, insya Allah akan menjadi syifa. Allah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah. Allah telah menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa dan rahmat. Syifa adalah penawar, obat ya, dari segala macam penyakit. Yang penting yakin Pablo ya. Kalau Pablo nggak yakin, wah gagal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita, tetangga yang saat ini sedang sakit, ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penyakitnya, disembuhkan zahiran wa batinan dari segala bentuk penyakit yang sifatnya baik itu di luar nalar manusia ya, ataupun penyakit medis ataupun non medis ya, semoga Allah memberikan kesembuhan zahir batin. Amin. Nah, ini teruntuk project nih. Jadi kalau bisa setiap malam itu sendiri aja, ruqyah mandiri namanya, baca ayat kursi,
sama suami, bukan sama Pak Joko, bukan, tapi sama Pak Abdul. Pak Joko. Ayat kursi itu dibaca setiap malam itu 40 kali wajah. Aduh. Banyak amat terus kan. Direkam 7 kali lah boleh 7 kali. bisa mencet doang chat. Nego. Kalau misalkan ya itu bagusnya 40 kali. Ijazahnya 40 kali soalnya. Katanya Ustaz, Nego bisa nego. boleh nggak kalau 3 kali atau 7 kali? Nggak apa-apa. Nah, kalau kita Ngantuk. capek ngantuk atau apa, yang penting Abdul kok masukkan. kita istiqomah aja dulu ya, belajar istiqomah aja dulu tiap malam Play. habis sholat isya ataupun habis pulang kerja gitu. Sebelum tidur ambil air, baca ayat kursi, ya khususkan di dalam hati, minta sama Allah, ya Allah, saya minta keberkahan daripada ayat kursi ini, keutamaan ayat kursi ini. Semoga kalau sakit itu medis atau non medis dihilangkan ya. Dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya aja ya, dari semua arah penyakit kelihatan ataupun yang nggak kelihatan, semoga dijauhkan. Itu yang 40 kali ya Ustaz ya. 40 kali ya, kalau sanggup ya. Kalau sanggup, kalau pagi-pagi nggak jadi kerja, wah jangan. Apa lu? 7 kali atau 5 kali aja. Memang biasanya 150. Ke bandara 500 kurang dikit tuh selawat. Pernah saya nyoba tuh. Tahu. Dulu pernah cerita ya. Ke Jababeka udah 80 itu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amidana bi asrarihi amin. Kita lanjutkan kajian kita Wasiyatul Mustafa. Faslun fi hifzil lisan ya. Faslun utawi kilaiki pasal fi hifzil lisani hal tetap ing dalam menjelaskan menjaga lisan lidah. Allah bersabda Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'iru ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi azmun wala kafarata lil ghibati hatta yastahillahu aw yastaghfira lahu. Ya aliyu ma khalaqallahu bil insan afdalu minal lisan yadkhulul jannata wa yadkhulun naro fasjunhu fa innahu kalbun akurun. Ya aliyu la tal'an musliman wa la dabatan fatarji'ul la'natu alaika. Artinya, kau coba artikan, la tu'iru ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi azmun. Atuiru aja ngawiwira, mempermalukan ahadan akan seseorang bima fihi lawan barang kan anak inggalah ahad. Sama min lahmin ora saking daging ila wafihi kejaba iku ing dalam lahm azmun utawi balung. Wala kafarota lan ana lan ora nana kafaro penghapus dosa lil gibati maring dosa gibah hatta yastahillahu sehingga meminta halal atau yastaghfirulahu atau meminta ampun. Ya Ali wahai Ali ma khalaqallahu ora ngadamel sapa Allah bil insan ing dalem manusa abdul kang leuwih utama minal lisan saking lisan. Ya dahulu mancingaken lisan al jannata ing surga wa yadhulu lan mancingaken anaro ing neraka. Fasjunhu maka menjalani siro ing lisan bainahu satu lisan kalbun akurun asu anggala
Ya Ali wahai Ali latal aja la nasiro musliman ing wong muslim wala dabatan lan ora ing dabah patarjiu maka babali laknatu opo laknate alaika ing atase siro. Pasal ini menjelaskan tentang lisan, perlunya kita menjaga lidah. Jadi lidah itu tidak bertulang, tapi kata-katanya bisa menyayat hati Pak Joko. Tajam silet. Iklan. Lidah ya. Jadi bahkan salah satu Nabi dan Rasul Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam, beliau itu ya, merasa iba, beliau itu iri ingin dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara Nabi Adam ingin jadi umat Nabi Muhammad ya. Padahal kan beliau Nabi, manusia pertama, juga Rasul, tetapi ingin dijadikan umat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beberapa hal. Karena diantaranya yang pertama itu kata Nabi Adam, qabulu taubati di Makkah. Aku diterima taubat oleh Allah itu di kota suci Makkah. Sedangkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tiap hari, tiap detik, tiap bulan, tiap tahun, tiap jam, tiap apa lagi? Sekon, menit, oh, itu berbuat dosa, durhaka kepada Allah, nggak terasa lidahnya ngomong apa coba jadi banget kata kau jadi ngelek, jelek. Bukan ngomongin asli itu mah. Jujur justru kalau bilang ganteng gitu ya. Dari taubatnya Nabi Adam itu di Makkah, tapi umat Rasul ya berbuat dosa sama Allah sama manusia sesama itu cuman kalau misalkan sama hablum minanas ya kata kau aja gak cukup minta maafin tadi dimaafin, nggak perlu harus ke Mekah dulu. Jauh. Berapa? Ongkosnya mahal. Kalau misalkan tobatnya harus diterima di Mekah, berapa ongkosnya? Nanti datangnya ke Bali Malang. Daftar. Daftar. Tuh Nabi ada. Oh bulu tobatnya di Mekah kata Nabi ada. Diterima tobat itu di kota suci Mekah. Makanya ingin dijadikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fantastik ya. Ya dan juga sama manusia kita bashar punya kesalahan bukan dosa ya kepada Nabi tidak boleh kita mengatakan dosa tapi kesalahan. Dia Adam punya salah diusir oleh Allah dari surga ke mana? Dunia diturunkan di mana? Di gunung Himalaya Sarnadip India berarti ya. Kemudian istrinya siapa? Hawa diturunkan di mana? Jeddah India, Jeddah. Ini lulusan Mumbai nih. Pernah ya? Berapa jam, Pak? jam. Ya. Ya, itu kan Madinah ya, 5 jam ya? Ya, 5 jam. Itu tuh paling hampir 7 jam itu ya. Itu pesawat gimana jalan? Iya pesawat dulu. Ya itu nggak pesawat. Nah, ini dijadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi Adam berbuat kesalahan oleh Allah diusir dari surga ke dunia. Tapi umat Muhammad mau aja ya, besok aduh pas bawa mobil depan waduh ada ya ini cantik banget ya namanya. Dilihatin kalau dilihatin dosa dilihatin Sayang. saya rizqu minallah katanya rezeki dari Allah kalau jual dari jahe nah, tuh umat Muhammad katanya tiap hari di pasar tapi enggak diusir oleh Allah dari dunia sugan gitu pengojatnya nyen dosa diusir coba siapa teh asik neraka mana ya kira-kira gitu
Tidak. Tuh, hebatnya umat terus. Itu tutupi kesalahannya, ditutupi dosanya. Makanya Nabi Adam ingin dijadikan umat Nabi Muhammad. Itu selanjutnya Nabi Adam melakukan kesalahan dipisah oleh Allah. Nabi Siti Hawa di Jeddah, Nabi Adam di India. Gak lama, 200 tahun. Lama kan? Pertanyaannya Pak Joko, kalau misalkan besok nih buat kesalahan sama Pak Ubay, ngambil ataupun nyolong airnya Pak Ubay, gak ngomong dulu nih, tahu-tahu udah dicolong, gak ada itu ya. Kira-kira dipisah sama istrinya enggak? Enggak kan? Nggak serep dia mah. Ya. Kalau dipisah, waduh. Bukan pelok. Nah, itu dulu Nabi Adam dipisah oleh Allah. Umat Rasul mau diistimewa. Nah, kata Rasulullah SAW, la tuwiru ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi azmun wala kafarata lil ghibah hatta yastahilahu aw yastaghfiru lahu. Janganlah kalian menjelekan seseorang ya, karena tidaklah satu daging yang mana tumbuh dalam daging itu ada satu tulang, dan tidak ada penghapus dosa ghibah kecuali meminta maaf. Kalau lihat nih berdua sama Pak Abdul, apa itu Pak Joko kemarin hadir nggak pas saya hadir? Banget ya. Iya. Ada Pak Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ada orangnya. Ya aliyuma khalaqallahu fil insan afdal minal lisan. Tidaklah Allah menciptakan di dalam manusia itu yang lebih utama melainkan adalah lidah. Jadi lidah itu yadkhulul jannah wa yadkhulun nar. Bisa memasukkan seseorang ke surga, bisa memasukkan seseorang ke neraka. Dengan lidah, kalau jatuh Pak Joko, masya Allah, Pak Joko itu ganteng banget. Ya Pak Joko. Dapat goceng. Fitnah banget. Asjunhu fa'innahu kalbun akur. Ganteng, nggak ada jenggot. Menjarahkan lidahmu, sesungguhnya lidah itu kalbun akur. Jadi anjing yang sangat galak sekali. Ya Aliyu la tal'an musliman walada bahfatan ulakna alaika. Kemudian pesan Nabi kepada Ali, wahai Ali, janganlah sekali-kali kamu melaknat seorang muslim. Tidak baik. Tidak baik. Fatarji ulana alaik, bisa jadi laknat itu kembali kepada diri. Kalau jahat, ya waktu Pak Joko mentang-mentang pelaknya bagus, bawa mobil ke sini seenaknya aja. Lakson dia kira-kira gitu. Moga katanya itu pelaknya bingkang kira-kira gitu. Gak boleh. Katakan muslim. Waladabatan, begitu pun sama hewan. Waduh, ini ayam siapa sih? Rumah saya. Wah, ini ayam telur punya Pak Ubay kali ini. Buahan katanya Pak Ubay itu. Buah kali. Punya Pak Supri. Kata Rajiullah itu alai. Doa yang bagus. Aduh, ini ayam siapa? Oh, Pak Ubay. Aduh, ini ayam motor di rumah saya. Alhamdulillah. Kasih telur. Oh. Mudah-mudahan ya ini ayam bawa rezeki ya. Walaupun motor di rumah Pak Ojat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ini Ojat, ada sedikit apaan? Telur ayam nih, satu keranjang. Alhamdulillah. Itu gara-gara rumahnya dikotorin ayam. Alhamdulillah dapat rezeki telur dari Pak Ubay. Coba kalau misalnya sialan ya, Pak Ubay nggak sekolahin kali ini ayamnya. Sekolah. Maka Rajiullah, mudah-mudahan dengan istiqomah kita dalam rangka Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita, segala hajat kita, saudara-saudara yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang sehat semoga selamanya selalu sehat, dijaga oleh
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.